Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firda Dwi Marsanda, Veronica Ayu Saputri, Nur Apriani, Zulfatul Khairiyah, Nurul Hikmah, dan Christian Abel akan mempresentasikan terkait dengan dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap keanekaragaman hayati di Sumatera dengan dosen pengampu Bapak Dawam Suprayogi, SPD MSc. Adapun hal-hal yang melatar belakangi adalah hutan Sumatera tergolong sebagai hutan tropis dengan kekayaan melimpah. Salah satunya adalah badak Sumatera dan gajah Sumatera. Pulau Sumatera menjadi kawasan dengan berbagai spesies langka dan endemik yang terancam punah. Di hutan Sumatera juga terdapat aktivitas deforestasi yang dimana diakibatkan karena adanya penebangan liar, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan pertanian yang tidak berkelanjutan. Hal ini mampu mempengaruhi adanya keseimbangan dan populasi yang ada dan berdampak pula pada fauna di Sumatera, di mana di Pulau Sumatera tingkat deforestasi menjadi tertinggi di wilayah Riau sebanyak 71,925 hektar per tahun selama periode tahun 1985 hingga 1997 dengan areal terindikasi rusak seluas 6,6 juta hektar. Selain itu, ancaman yang dihadapi setiap tahun semakin besar. Di periode tahun 1996 hingga tahun 2016. Maka dari itu, laju deforestasi terbesar mencapai 143,99 hektar per tahun dan degradasi sebesar 780,25 hektar per tahun. Baiklah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu hutan dan fungsinya, dan untuk yang kedua, apa pengertian deforestasi dan degradasi hutan. Yang ketiga, apa penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Dan yang keempat, apa dampak deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya ada tujuan makalah. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian hutan dan fungsinya. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian deforestasi dan degradasi hutan. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Dan yang keempat, untuk mengetahui dampak deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya untuk manfaat makalah. Yang pertama itu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang deforestasi dan degradasi. Lalu yang kedua itu memberikan peringatan kepada pembaca bahwa kita di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian selanjutnya ada hutan dan juga fungsinya. Hutan sendiri itu merupakan satu dari ekosistem daratan yang di dalamnya terdapat sumber daya hayati. Hutan ini dapat menjadi sumber prasmanan bagi keanekaragaman hayati di dalamnya. Adanya hutan ini itu dapat menjadi tempat berlindung atau rumah bagi seluruh flora dan juga fauna. Kemudian di sini terdapat beberapa fungsi dari hutan. Yang pertama itu dalam memproduksi oksigen, di mana hutan ini menjadi pemasok oksigen terbesar di dunia. Ini dikarenakan pada hutan itu kan banyak pepohonan. Kemudian dari pohonan itu dapat diproduksi oksigen yang sangat diperlukan untuk seluruh makhluk hidup di bumi dan menjadi tempat penyerapan karbon dioksida dari sisa seluruh kegiatan manusia yang ada di bumi. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat penyimpanan air, di mana hutan ini menjadi tempat penyimpanan air karena adanya pohon dan juga berbagai jenis tumbuhan yang terdapat pada tegakan hutan tersebut. Lalu tempat tanaman memasak makanan atau proses fotosintesis, di mana proses sebagai organisme autotrof, tumbuhan yang terdapat di hutan tentunya mengalami fotosintesis sehingga terjadi daur unsur hara pada tumbuhan tersebut. Lalu yang keempat ada area produksi flora dan fauna. Di sini hutan itu berperan sebagai rumah bagi flora dan fauna dan menjadi area untuk flora dan fauna untuk memproduksi embrio-embrio.
sehingga produktivitas dapat bertambah dan keanekaragaman hayati pun juga bertambah. Hal ini dapat memberikan sumbangan alam yang cukup besar bagi devisa negara dan devisa kegiatan turisme. Hal ini berarti adanya hasil yang dapat diambil dari produktivitas hutan, baik hasil berupa hasil hutan berupa kayu ataupun non-kayu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, dalam hal ini hutan juga dapat dimanfaatkan dari aspek fungsi estetikanya sebagai tempat wisata atau sejenisnya untuk menambah devisa dan kegiatan berkaitan dengan turisme. Dan terakhir itu ada fungsi hutan sebagai pencegah erosi tanah dan juga tanah longsor. Ini dikarenakan pada hutan itu terdapat banyak pohon yang dapat mampu membantu dalam mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor, karena akar-akar pada pohon itu akan dapat mencengkram dan menahan tanah sehingga dapat menopang dan mencegah terjadinya erosi dan juga tanah longsor. Selanjutnya, untuk pengertian deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah proses penebangan pohon yang dilakukan secara besar-besaran dari hutan yang dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi hutan dan dapat menyebabkan pemanasan global dan masalah iklim. Sedangkan degradasi hutan merupakan kerusakan atau penurunan kualitas hutan yang mengakibatkan perubahan yang dapat merugikan ekosistem hutan. Selanjutnya, penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama yaitu konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit, di mana hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, karena konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit mengakibatkan pohon-pohon yang ada di hutan bakalan ditebang dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca, karena ketika pohon ditebang, karbon yang sebelumnya terperangkap di dalam vegetasi hutan dilepaskan ke udara, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu pembakaran lahan gambut. Pembakaran lahan gambut memiliki dampak yang sangat serius, karena asap dari pembakaran lahan tersebut dapat mengganggu kualitas udara dan dapat berdampak pada kesehatan manusia serta ekosistem di sekitarnya. Selain itu, dapat menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan hilangnya habitat yang mengancam kelangsungan hidup spesies endemik yang ada di Pulau Sumatera, seperti harimau Sumatera dan orangutan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konflik kepemilikan lahan, di mana konflik kepemilikan lahan ini sering terjadi, baik itu dengan masyarakat adat dan penduduk setempat. Yang sering terjadi dalam konflik ini yaitu pengusiran paksa dan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat adat dan penduduk setempat seringkali diperlakukan secara tidak adil, sehingga masyarakat tersebut kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka dan mengalami dampak negatif bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu illegal logging, di mana merupakan suatu kegiatan penebangan pohon secara ilegal dengan tujuan eksploitasi kayu secara ilegal. Kegiatan ini dilakukan secara tidak sah dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat meresahkan dan membahayakan. Dampak illegal logging ini tidak hanya mengancam keberadaan hewan endemik, namun juga merusak tumbuhan endemik di Pulau Sumatera. Dampak lain yang muncul akibat illegal logging ini seperti tanah longsor, terjadinya pemanasan global, kemarau, dan kekayaan hutan akan menjadi lebih sedikit. Dan dampak negatifnya yaitu munculnya hewan buas di sekitar pemukiman warga karena habitatnya terganggu dan kekurangan makanan di hutan tersebut, sehingga hewan tersebut muncul di pemukiman. Selanjutnya, penyebab yang terakhir yaitu pengelolaan hutan yang tidak baik, di mana pengelolaan hutan yang tidak baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta hilangnya penyedia sumber daya. Selanjutnya ada dampak dari deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama itu mengakibatkan terputusnya daya jelajah atau homereik dan rantai makanan satwa liar. Homereik di sini merupakan suatu kawasan atau daerah di mana hewan itu dapat berkembang, hidup dan melanjutkan hidupnya, dan juga untuk mendapatkan keturunan, sehingga hewan itu nantinya tidak akan punah. Akibat dari homereiknya ini yang berkurang, hewan itu akan kekurangan makanan. Nah, akibat kekurangan makanan itu, maka lama-kelamaan akan pada satwa atau hewan liar itu akan terjadi kepunahan. Kedua itu mengakibatkan perubahan ekologis di alam. Salah satu dampaknya itu yaitu karena pohonnya berkurang untuk mengubah karbon dioksida menjadi O2, sehingga mengakibatkan kualitas udara menurun. Selain itu, penurunan jumlah pohon ini juga dapat menyebabkan suatu kawasan memiliki daya serap air yang rendah, sehingga apabila terjadi hujan bahkan sedikit saja dapat menyebabkan kawasan tersebut mengalami kebanjiran. Yang ketiga, memicu perubahan perilaku alam satwa liar dan menjadi resiko ekologis bagi manusia.
Akibat terjadi perubahan lingkungan menyebabkan satwa liar itu menjadi lebih ganas karena kekurangan makanan dan rumah sebagai tempat untuk berlindung. Kemudian ada yang terakhir, yang keempat, mengakibatkan fragmentasi habitat satwa liar. Fragmentasi di sini yaitu seperti pembangunan jalan di antara hutan. Nah, dampak dari fragmentasi ini dapat menyebabkan kepunahan pada suatu kawasan yang telah terjadi fragmentasi, kepunahan lokal. Selanjutnya, adapun kesimpulan. Yang pertama, hutan merupakan satuan ekosistem daratan yang di dalamnya terdapat sumber daya hayati. Hutan berfungsi memproduksi oksigen, tempat penyimpanan air, tempat tanaman memasak makanan, area produksi flora dan fauna, memberikan sumbangan alam yang cukup besar bagi devisa negara dan devisa kegiatan turisme, serta dapat mencegah erosi tanah dan longsor. Yang kedua, deforestasi merupakan proses penebangan hutan yang dilakukan secara besar-besaran di hutan, sedangkan degradasi hutan merupakan kerusakan dan penurunan kualitas hutan yang mengakibatkan perubahan yang dapat merugikan ekosistem hutan. Yang ketiga, penyebab deforestasi dan degradasi hutan yaitu konservasi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit, pembakaran lahan gambut, konflik kepemilikan lahan, illegal logging, dan pengelolaan hutan yang tidak baik. Yang keempat, dampak dari deforestasi dan degradasi hutan adalah mengakibatkan terputusnya daya jelajah dan rantai makanan satwa liar, mengakibatkan perubahan ekologis di alam, memicu perubahan perilaku alami satwa liar dan menjadi risiko ekologis bagi manusia dan mengakibatkan fragmentasi habitat satwa liar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.